بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Untuk materi hari ini yaitu pertama, menentukan jenis-jenis sudut. 2. Melakukan permainan sederhana. 3. Arti warna dalam simbol. Menentukan jenis-jenis sudut. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu sudut. Sudut adalah pertemuan dua sinar atau dua garis. Kita sudah menemukan sudut pada bentuk tenda. Selain bentuk tenda, kita bisa melihat sudut pada tiang yang ditancapkan di tanah. Tiang tersebut bisa berbentuk garis yang akan bertemu dengan garis yang lain sehingga membentuk sudut, atau satu tiang bertemu dengan tiang yang lain, kedua tiang tersebut lurus karena saling bertemu maka membentuk sudut. Sekarang kita akan latihan untuk menentukan jenis-jenis sudut. Pada penentuan jenis-jenis sudut bisa kita lihat pada 3 gambar. 3 gambar ini adalah latihan gerakan pramuka. Pada gambar yang paling atas, jika tangannya seperti itu, membentuk sudut apa? Yaitu sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua, sudut apakah? Pada gambar kedua, yaitu sudut siku-siku. Tangan keduanya membentuk sudut siku-siku yang berarti sebesar 90 derajat. Kemudian yang di bawah gambar ketiga adalah gerakan yang menyerupai garis sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang di atas 90 derajat tapi masih kurang dari 180 derajat. Nanti jangan lupa ditulis di buku cetaknya ya Ananda. Dicatat jawaban yang Ustazah sampaikan tadi. Sekarang kita ke materi kedua, yaitu mengenai permainan sederhana di dalam pramuka. Sebelumnya kita sudah belajar permainan yang bisa kita lakukan saat pramuka, yaitu ada permainan tepuk pramuka, dan bermain lompat tali. Untuk permainan ketiga di pramuka yang bisa kita pelajari adalah permainan gerobak dorong. Permainan gerobak dorong ini melatih kekuatan, keseimbangan, kelincahan, kekuatan, dan kerjasama.
Kalau gerobak dorong ini harus dilakukan oleh berapa orang? Yaitu kita bisa lihat ada berapa anak pada gambar, yaitu ada 2 anak. Jadi karena dilakukan oleh 2 orang, maka akan melatih kerjasama karena terdiri dari 2 orang yang harus kerjasama supaya bisa melakukan permainan gerobak dorong. Kemudian juga akan melatih kekuatan tangan karena yang satunya memegang kaki temannya dan yang satunya memegang tanah untuk berjalannya. Kemudian keseimbangan yaitu kalau bermain gerobak dorong, kalau tidak seimbang tentu akan kesulitan dalam melakukan permainannya, baik ketika bergerak maju ataupun mundur. Cara bermainnya bagaimana? Cara bermainnya adalah nanti merangkak dan kedua kakinya dipegang oleh temannya dari belakang. Jadi nanti jalannya merangkak, kakinya dipegang oleh temannya, boleh ke depan atau ke belakang. Untuk latihan sebelum bermain gerobak dorong, kita bisa melakukan latihan dengan gerakan pertama, ambil posisi merangkak. Di atas adalah posisi merangkak. Kemudian yang kedua, tarik kedua kaki ke belakang sehingga posisi push up. Coba Ananda lihat pada gambar adalah gerakan push up. Selanjutnya angkat tubuhmu dan tahan hingga 5 hitungan. Push up-nya ditahan. Jangan berdiri dulu, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Ananda bisa melakukan latihannya berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, tadi kita sudah merangkak dan latihan push up. Yang ketiga yaitu merangkak tetap, tetapi nanti angkat dan tarik salah satu kaki ke belakang. Coba Ananda lihat, ini gerakannya merangkak, tapi kakinya yang satu diangkat dan ditarik. Dan ditarik salah satunya ke belakang. Ditahan, hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah melakukan gerakan tadi di atas, kita bisa melakukan praktik gerakan gerobak dorong. Tadi kita sudah belajar pengertian dan cara bermain permainan gerobak dorong. Kita juga sudah belajar latihan sebelum bermain permainan gerobak dorong. Sekarang kita bisa berlomba dengan orang lain atau dengan orang yang ada di sekitar kita, contohnya dengan teman, dengan keluarga. Cara berlombanya yaitu pertama, 3 pasang peserta. Berarti kalau 3 pasang berapa orang? 3 dikali 2 sama dengan 6 orang. Berarti 3 pasangan berada di garis start, garis memulai. Kemudian masing-masing tim yaitu merangkak dengan tumpuan tangannya, lalu yang temannya memegang kedua kakinya di belakang. Setelah itu yang kedua diberi aba-aba untuk memulai. Setelah diberi aba-aba, contohnya 1, 2, 3. Tiganya pada hitungan ketiga peserta mulai berjalan. Yang 3 pasang tim tadi berjalan merangkak sambil dipegangi temannya kakinya ke garis finish. Nanti pasangan yang paling tercepat sampai di garis finish maka akan menjadi pemenangnya. Latihan ini bisa kita lakukan berulang-ulang agar
melatih kekuatan tangan kita. Sekarang kita akan belajar simbol dalam lambang negara. Sebelumnya kita sudah belajar simbol lambang gerakan pramuka. Apa lambang gerakan pramuka? Yaitu tunas kelapa. Sekarang kita akan belajar mengenai dasa dharma. Apa itu dasa dharma? Dasa artinya 10, dharma janji. Digabung dasa dharma 10 janji. Kalau di pramuka memiliki dasa dharma. Jadi di pramuka memiliki 10 janji. Dasa dharma ini artinya menjadi patriot yang sopan dan satria. Kemudian lambang yang kedua. Apa lambang negara Indonesia? Yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Ananda masih ingat? Apa slogannya? Slogannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Untuk melihatnya Ananda bisa lihat pada kaki gambar Garuda ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah slogan dari Garuda Pancasila. Kemudian Ananda bisa lihat pada gambar Garuda Pancasila terdapat gambar di masing-masingnya ada sayap ekor, pangkal ekor, bawah perisai, dada di atas perisai. Nah, ini adalah tugas hari ini ya Ananda. Tugas hari ini adalah kita akan melakukan perhitungan atau matematika. Silakan dihitung setiap sayapnya. Ekornya ada berapa? Pangkal ekor bawah perisai ada berapa? Yang di bawah perisai. Kemudian dada di atas perisai juga dihitung. Ini adalah berhitung ya Ananda. Untuk jawabannya ditulis, boleh di buku tulis, boleh di buku cetak. Sekarang kita akan belajar arti warna pada lambang negara. Ananda, kita sering melihat gambar-gambar. Gambar-gambar memiliki warna-warna yang berbeda-beda. Setiap warna tentu memiliki arti yang berbeda. Contohnya adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila warnanya apa? Warnanya adalah keemasan. Artinya apa jika warnanya keemasan? Yaitu menggambarkan kejayaan dan keagungan. Kemudian pada pramuka ada yang disebut dengan barung. Apa itu barung? Barung artinya pramuka siaga regu-regu. Pramuka siaga regu-regu ini memiliki bendera yang berbeda-beda setiap orang atau setiap barisannya. Bendera yang berbeda-beda ini juga memiliki arti yang berbeda juga. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, selamat belajar Ananda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.